kekuasaan Tuhan menyelimuti kami pada hari ini. Amin. Tuhan, kami tidak mau yang lain kecuali hidup kami menyenangkan akan hati-Mu. Engkau bungkus setiap kami dengan kuasa darah dan kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Jagai dan urapi kaki kami Tuhan. Biarkan kami hanya melangkah pada tempat yang Tuhan mau. Ya Tuhan, amin. Tuhan, tolong setiap anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jaga hati setiap kami. Amin. Tetap hidup dalam jalan Tuhan yang sempurna. Amin. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kau tolong setiap kami Bapa. Mampukan setiap kami hidup dalam kebenaran Tuhan sendiri. Dan kami sungguh minta sore hari ini, lagi hamba berdoa, sampaikan isi hati-Mu. Biarkan setiap kami mengerti akan hati Tuhan. Dan beri dan curahkan roh hikmat, wahyu dan pengertian bagi anak-anak-Mu. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa mengerti hati Tuhan buat kami pada petang ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dan semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka dalam 3 Yohanes pasal yang pertama. Saya ingin mengajak Anda melihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab berkata, dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Dan Rasul ini mengatakan, yang kukasihi dalam apa saudara? Kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita tahu bahasa Inggrisnya berkata, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Aku berdoa di atas segala yang lain, semoga engkau dalam keadaan berkelimpahan dan sehat, sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan. Tapi doa itu dia mulai dengan perkataan saudaraku yang kekasih. Dan kasih yang Yohanes mau katakan adalah kasih dalam kebenaran. Ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat kita akan baca sama-sama. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tadi pagi saya masih bisa kendalikan diri lah. Sebetulnya tidak bagus untuk sarapan pagi ya. Tapi hari ini tadi pagi saya bicara sangat keras dengan seseorang, sangat keras. Rasanya sudah bertahun-tahun saya tidak pernah bicara seperti ini dengan orang lain. Tapi hari ini saya pikir perlulah. Dan saya merenungkan akan ayat ini oleh karena makin tidak banyak orang yang mau hidup dalam kebenaran. Yohanes berkata, kamu aku kasihi dalam kebenaran. Ada banyak orang punya relationship-nya, mengasihinya tidak di dalam kebenaran. Sebagian mengasihi di dalam erosnya, hawa nafsunya. Sebagian mengasihi oleh karena hubungan uang yang ada. Sebagian lagi mengasihi karena alasan ikatan batin oleh karena persahabatan.
Sebagian mengasihi oleh karena merasa itulah perintah Tuhan. Sebagian mencoba mengasihi karena dipaksa oleh keadaan. Tapi Yohanes mengatakan, aku mengasihi engkau Gaius. Gaius ini orang kaya kelihatannya. Dan dia menolong akan banyak hamba Tuhan dalam perjalanan mereka memberitakan Injil. Gampang sekali buat Yohanes untuk tergoda. Untuk dia bisa mengasihi dia karena dasar hubungan yang baik. Atau keuangan yang seringkali dia supply dalam ministry, dalam pelayanan. Tapi Yohanes mengatakan, aku mengasihi engkau bukan karena uangmu. Aku mengasihi engkau bukan karena kita bersahabat atau berteman. Aku mengasihi engkau bukan karena kita sudah kenal cukup lama. Aku mengasihi engkau bukan karena engkau seorang tokoh gereja. Aku mengasihi engkau bukan karena engkau membantu beberapa orang dalam penginjilan. Aku mengasihi engkau bukan karena engkau aktif dalam pelayanan. Tapi aku mengasihi engkau di dalam kebenaran. Saya tidak tahu sedang terjadi gejala apa. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini, ada beberapa gereja yang datang ke saya, para pemimpinnya berkata begini, Pak, maukah Bapak jadi Bapak kami? Oh, Bapak kami yang di sorga, saya tahu. Istilahnya Bapak jadi pembapaan buat kami. Saya bilang, aku ini bukan orang yang begitu-begitu ya. Kalau kamu di dalam kebenaran dan kita di dalam kebenaran, kita akan tumbuh dengan baik. Anakku sudah 3, saya bilang. Dan ngurus ini pun kadang-kadang tidak gampang. Seringkali menyenangkan. Saya jangan ditambahin anak lagi dengan banyak gereja dari anak saya. Nanti maminya siapa? Kalau kamu jadi anak saya, gerejanya harus GBT. Bukan JKI. Apa itu GBT? Gereja Bu Tina. Saya ketua sinodenya. Jemaat saya 4. Cuma itu ada aturan-aturan ketat di GBT itu, saudara. Bukan Bethel Tabernakel, tapi gereja Bu Tina. Berat itu aturannya. Makan berlemak tidak boleh. Tiap hari nasi merah yang dimakan. Tapi sehat. Dan banyak yang lain lagi. Nanti wakil sinodenya marah kalau saya terlalu banyak cerita. Well, saya berkata ada banyak orang mencoba untuk bangun relationship. Saya berkata, oh oke buat saya. Tapi bukan dalam pengertian diformalitaskan. Oleh karena base kita adalah kebenaran aja. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau di dalam kebenaran. Dan dia tekankan, dia berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Dia gak berkata bahwa aku sukacita kalau melihat gereja Tuhan bertambah banyak jemaatnya. Dia gak berkata aku bersukacita kalau aku melihat bahwa kolektenya tambah banyak. Dia gak berkata begitu. Dia gak berkata aku bersukacita kalau engkau diurapi Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak juga berkata begitu. Dia hanya berkata bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar, yang terbesar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Dan I think itu yang penting buat kehidupan kita. Dan sekaligus saya harus berkata dengan saudara secara jujur bahwa itu yang seringkali paling sukar dibuat oleh orang percaya. Ada banyak orang mengenal kebenaran, tapi untuk stay, hidup, tinggal di dalam kebenaran, saya tahu perjuangannya tidak gampang. Karena itu saya minta Anda perhatikan, ketika dia bicara soal doa, soal kelimpahan dan kesehatan, dia berkata, aku mengasihi engkau, karena itu aku berdoa. Dan kasihku itu karena kebenaran. Karena engkau hidup dalam kebenaran, engkau berhak aku doakan seperti ini. Bahwa di atas segala-galanya, kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwamu sehat atau berkelimpahan. Tentu tidak ada jiwa yang berkelimpahan kalau tidak tinggal di dalam kebenaran.
selama hidup saya, saudara, saya sudah melihat terlalu banyak kejatuhan. Dan kadang-kadang itu painful sekali karena saya melihat dengan jelas. Dan seringkali saya melihat manusia susah sekali untuk kembali kepada kebenaran dalam pertobatan yang sejati. Tapi saya berdoa, Tuhan akan bawa kita dalam kebenarannya. Karena Alkitab berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Kalau saudara dan saya ingin melihat satu hari kelak, derajat hidup kita dibawa, diangkat Tuhan, tidak ada nasihat lain kecuali hiduplah di dalam kebenaran. Saya diingatkan oleh teman-teman ketika beberapa waktu lalu mereka buat retreat TSO angkatan pertama, reuni angkatan pertama. Pak Basri berkata begini, dia ingatkan kami semua, Pak Yusak terakhir mendoakan kami begini, Tuhan, tidak semua akan Engkau pakai dengan luar biasa dari yang lulus itu. Tapi minimal aku berdoa, jangan ada yang Kau buang. Saya berdoa, sungguh-sungguh di antara kita jangan sampai ada yang dibuang oleh Tuhan. Dan saya harus berkata kepada saudara, seringkali berat sekali orang itu untuk hidup dalam kebenaran. Hidup menyukakan hati Tuhan. Oleh karena tawaran dunia begitu banyak. Dan kita cenderung untuk berkata bahwa dunia menawarkan sesuatu yang begitu luar biasa dan berat untuk dikatakan tidak. Dan berapa banyak orang-orang yang kelihatannya terpelajar, tapi sebetulnya hidup dikuasai, dikendalikan oleh daging dan emosinya. Ada banyak orang sudah kehilangan akal sehatnya dan dikontrol oleh daging dan emosinya dalam membuat suatu keputusan. Tidak heran, sekalipun kelihatannya orang terdidik, sekolah dengan baik, tapi cara berpikir dan keputusan yang diambil ngawurnya luar biasa. Saya mau baca satu ayat yang selama beberapa hari ini jadi perenungan buat saya, saudara. Sekaligus merupakan doa saya. Saya harap juga doa semua kita. Lihat Mazmur 17. Ayat yang ke-15. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Di rumah Anda cek di terjemahan The Living Bible. Bagus sekali. Dan saya akan bacakan buat Anda pada malam ini. Mazmur 17 ayat yang ke-15 Alkitab berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. The Living Bible menerjemahkan dengan indah sekali. Dikatakan begini, dengerin baik-baik. But as for me, tapi bagiku, kata Daud, my contentment is not in wealth. Kepuasanku itu bukan pada kekayaan. Rasa puasku itu bukan pada kekayaan. Saya mau ulang lagi. But as for me, tapi bagiku, my contentment is not in wealth. Kepuasanku itu bukan pada kekayaan. But in seeing you, tapi di dalam memandang engkau, melihat engkau, itu kepuasannya. And knowing, dan mengetahui, all is well between us. Bahwa antara aku dengan engkau Tuhan, all is well. Kepuasanku bukan kepada harta, tapi kepuasanku adalah kalau aku bisa memandang engkau dan mengerti bahwa all is well between us. Semuanya baik antara engkau dengan aku. Tidak ada masalah, tidak ada trouble. Everything is alright, all is well between us. Artinya apa? Relationshipku dengan engkau tidak terganggu oleh apapun juga. Itu yang membuat aku puas, kata Daud. Lalu dia berkata, and when I awake in heaven, dan pada saat aku terjaga, terbangun di surga, I will be fully satisfied. Aku akan sungguh-sungguh dipuaskan. For I will see you face to face. Karena aku akan memandang engkau muka dengan muka. Lihat orang ini, saudara. Kepuasannya bukan in wealth, bukan pada kekayaan.
Tapi dalam memandang akan Tuhan and knowing dan mengerti all is well between us. Dan ngerti bahwa antara aku dengan Engkau Tuhan, tidak ada masalah apapun di antara kami. Artinya hubunganku dengan Engkau semuanya baik. Dan nanti ketika aku terbangun di surga, ketika Engkau panggil aku pulang, aku akan sungguh-sungguh puas karena aku akan bertemu muka dengan Engkau. Saya berdoa kerinduan seperti ini, saudara. Ini loh, ada dalam hidup kita. Kalau tidak, hidup ini sia-sia. Tapi berapa banyak orang yang sebetulnya yang dicari itu cuman semuanya pokoknya menguntungkan buat saya. Harga dirinya, kebaikan dirinya sendiri, kekayaan manusiawi. Saya menjumpai di mana-mana, misalnya begini. Lihat di mana-mana nih, terjadi di mana-mana. Laki perempuan, belum kawin, zina. Biasanya kalau belum hamil, diam, jalan terus. Ya toh? Hamil, saya beritahu ya, hubungan begini lebih cepat hamilnya. Didorong setan. Yang resmi-resmi itu masih bergumul sembahyang begitu. Yang kotor-kotor begini malah cepat. Ya toh? Bukan itu ya? Cepat sekali. Cepat sekali. Jadi produktivitasnya tinggi. Dosa. Sudah? Lalu kemudian bertobat toh? Cari gereja. Terpaksa cari gereja. Masa mau diberkati di kolam renang? Cari gereja kan? Diomongin harus bertobat ya. Iya. Iyanya itu iya benar atau tidak? Tidak ada orang tahu. Kemungkinan besar tidak. Ya, siapa boleh buat tes mau dia mengawin? Ya. Nanti yang diurus saudara, lihat dalam pergumulannya. Pakaiannya lah, dandanannya, makanannya, tapi hati Tuhan tidak pernah lagi diurus. Makanya setiap orang itu berbeda itu di mana saudara? Di hatinya. Setiap orang. Anda nanti seperti apa itu ketahuan waktu apa? Dihimpit, digenjat, munculnya apa? Itu sebetulnya kayak begitu. Setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan melihat hati masing-masing. Makanya jangan heran ya. Kalau si A diberkati luar biasa, si B ditahan di tengah-tengah, si C dibiarin di bawah. Tuhan ngerti hatinya. Engkau tidak bisa nyalahkan Tuhan. Ada apa? Pak, aku sudah berdoa, baca Alkitab. Suruh apa lagi, Pak? Selalu begitu. Tuhan lihat di hati, saudara. Itu yang berat. Tahun ini jangan bosan ya, saudara. Saya hanya hamba Tuhan. Tuhan ngomong-ngomong terus soal hati. Dan saya akan lakukan itu, saudara. Karena saya tidak bisa buat-buat. Setiap kali saya baca kita boom keluarnya begitu. Sebab Tuhan mau kita benar di hadapannya. Engkau boleh punya semuanya. Yang satu ini engkau off. Tidak ada gunanya saudara. Dan ini yang seringkali tidak dimengerti oleh anak Tuhan. Karena Allah itu selalu menguji hati kita masing-masing. Kemarin saya baru ngobrol dengan Pak Yusak. Ada hal yang saya tidak bisa ceritakan pada Anda. Nanti menimbulkan heboh. Istri saya bilang, wah yang itu aku belum bisa ngerti. Simpen di hati. Tapi saya mau cerita begini. Tuhan itu kalau mau ngerti hati kita, Dia kalau nguji kita itu mendadak. Saudara. Ya. Lihat coba di pasal 17 yang sama. Ayat yang ketiga. Mazmur 17 ayat 3. Orang ini bisa sampai titik ke ayat 15 oleh karena dia melewati ayat yang ketiga. Dia berkata, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Bahasa Inggrisnya bagus, dia berkata, surprise me in the middle of the night. Kejutkan aku Tuhan di tengah malam. Jadi Tuhan kalau nguji hati itu kejutan. Saudara.
Dan dia mau lihat yang keluar itu apa. Anda tahu orang latah? Gitu. Ada yang teriaknya apa? Copot, copot, copot. Saya dulu di kampung pernah punya tetangga begitu. Dibuat mainan. Hei, copot, 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 copot. Gitu. Dikuda terus. Kalau kaget, copot. Yang copot apa yang saya nggak tahu. Kiranya seluruh Indonesia kok sama loh saudara. Dari mana kulaannya saya nggak tahu. Nah itu hatinya penuh dengan kecopotan terus saudara itu. Anda juga sama. Tuhan buat surprise mendadak. Ketahuan dari mana. Seringkali dia uji kita tanpa kita pernah mengerti bahwa itu ujian dari Tuhan. Dan saya perhatikan itu ya. Ada masa-masa di mana mendadak itu muncul. Dan tidak ada orang yang pernah bisa menduga kapan itu dimunculkan dalam hidup kita. Dalam hidup saya ini dalam beberapa tahun terakhir, I think 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Tuhan uji saya soal nyawa 2 kali. Yang pertama itu akhir 98. Saya masih ingat waktu itu Pak Mulyadi belum pindah di Gunung Mati. Rumah damai belum ada. Kami lagi pergi cari tanah di situ. Dia bawa bis minibus yang dia baru beli. Saya anterin dia ke Gunung Pati, ke tempat yang sekarang ini. Pulang sampai ke rumah saya kira-kira jam 9, setengah 10 malam. Saya turun dari mobil, jalan kaki ini saudara. Ada yang tidak beres di badan saya. Kaki saya ini jalannya kayak aneh gitu. Saya gosok gigi ini ya, tidak sinkron. Ini sikat gigi bisa geser ke sini. Loh, antara otak dengan tangan ini tidak sinkron. Istri saya sudah tidur, sudah ngantuk. Saya bilang, loh aku kok aneh ya, kok gini? Dia punya rasa bagus. Tidurkan aja, nanti kan beres sendiri katanya. Nah itu kalau Anda mau ikut bergabung dengan gereja Buktina itu ada begitunya. Tidurkan aja, nanti kan beres sendiri. Lalu kemudian ya sudah tidur. Saya nggak tahu itu apa. Saya tidur udah. Setengah 3 jam 3 pagi saya lupa persisnya. Saya terbangun, ingin ke kamar mandi juga. Saya kamar mandi terus saya ambil minum. Saya minum, saya jalan baru beberapa langkah. Ini ya, telinga saya dengar audible. Mata nggak lihat tapi seperti lihat. Jarak sekitar 3 meter ngitari saya. Suara orang perang, ramainya luar biasa, kayak logam beradu. Saya bisa ngerti gini, oh ini loh, Tuhan berperang ganti saya. Tapi saya ini nggak sehat. Jadi antara sadar tidak tak biarin. Oh ya, Tuhan berperang ganti saya. Kenceng perang, senjata beradu. Tidur lagi. 2 jam kemudian saya bangun, masih terdengar lagi. Cuman memang sebelumnya gini, waktu saya bangun pertama kali, antara saya dan istri saya di kamar itu, di sebelah itu ada tengkorak, sebadan, noleh ke saya begini. Agak sedikit kemayu begini dia, noleh ke saya gini. Coba, wih, roh maut ini. Selesai saya nggak ngomong istri saya. Pagi saya bangun lagi, hilang. Saya masuk kamar mandi. Begitu saya kunci dari dalam, Tuhan ngomong sama saya jelas. Dia ngomong gini, kalau hari ini aku panggil kamu pulang bagaimana? Saudara kan ingin Tuhan tanya, apa yang engkau inginkan? Ya tak? Tapi kalau gantian dia tanya begitu, Anda mau ngomong apa? Kalau hari ini aku panggil kamu pulang. Tahu artinya? Kalau hari ini kamu mati bagaimana? Saya tidak bisa mereka-reka apapun jawabannya saudara. Keluar di saat ini saya teriak, saya bilang, amin Tuhan, mau. Itu bisa meledak sukacita. Secara logika, saya mau tanya, siapa yang kepengen dipanggil Tuhan pulang malam ini? Angkat tangan berani saudara. Ayo. Saya mau tanya rak sembayar, angkat tangan lah pokoknya. Ayo. Katanya Anda anak Tuhan. Saya mau tanya sekarang,
Siapa yang kalau mati yakin pasti masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang belum tentu? Jujur. Yang Anda belum pasti dengerin. Jangan pulang sebelum Anda dapat kepastian. Nanti pulang datang ke Saudara Hengki. Omongin saya dong kok. Apa yang membuat saya dijamin pasti ke surga? Ngerti sudah? Sekali lagi, siapa yang kalau mati pasti masuk surga? Angkat tangan gitu. Siapa yang mau sekarang juga pulang malam ini ke surga? Gua ada tuh. Saya tidak ngutuki loh saudara. Cuma takok dok. Tapi keluar itu. Tuhan diam. Paginya saya doa dengan istri saya di kamar doa. Itu perang rohani. Itu setan gede muncul di depan. Perang bumbung tinggi belas hilang. Saya bilang, wah Tuhan pasti buat sesuatu. Dari titik itu gereja ini berkembang naik. Akhir 98. Awal 99. Karena kemenangan itu. Saya ngimpi dikasih baju tentara. Dan di waktu Burani berdoa. Tuhan kasih jaminan. Menyelesaikan sampai ke garis akhir. Yang luar biasa. Kali kedua. Ujian lagi itu tahun lalu. Kemarin Kesia tanya sama saya. Pak, waktu ulang tahunku papa mau kemana? Tidak kemana-mana. Kali ini. Belum ada rencana. Sebab tahun lalu kejadian lagi. Seminggu sebelum hadiah ulang tahun. Kami liburan di Jogja dengan Pak Timotius dan Pak Adian. Itu malam sebelum besoknya saya ulang tahun. Saya lagi duduk di kamar di hotel. Istri saya di situ. Dia nggak tahu. Tuhan muncul di depan saya. Tidak lihat dengan mata, tapi saya tahu dia hadir. Dan Tuhan berkata gini, aku senang, aku berkenan dengan hidupmu. Nah, perkataan itu, saudara, bukan berkata, wah kamu hebat, bukan. Tapi saya tangkap di dalamnya, di belakangnya, dia ngomong begini. Kamu sudah sekian level, aku sudah berkenani, sekarang mari naik. Tapi cara ngomongnya, dia ngomong begitu. Nah, nanti kalau Anda kenal dengan Tuhan, Anda akan tahu. Dek saya, wah ini mesti bakal ada kejadian. Mau nggak mau ini bakal ada kejadian. Lalu 2 hari kemudian, Kesia datang ke kamar saya. Lalu saya ngomong, papa tadi malam aku mimpi. Wah, kata saya, ini dia, mesti nyangkut aku. Dan saya sudah berasa, ini mesti soal nyawaku ini saya bilang. Saya bilang, mimpi apa? Dia ngomong terus terang. Nanti pada hari ulang tahunku, papa mama meninggal dunia. Dalam mimpi itu aku ditungguin Cik Rifkah katanya. Diberitahu papa mamahmu sudah meninggal. Mayatnya tidak ditemukan. Persis waktu tanggal itu, saya dengan istri saya harus terbang ke Sydney untuk pelayanan. Jadi saya bilang, wah persis itu. Ya toh, naik segini mak, dung, habis kayak Kolombia, saudara itu. Istri saya bilang ini, situ dia paling sedih ditinggal kita. Wah, enggak sedih dia. Saya itu tinggal seneng malah liar, bebas, merdeka. Ya toh, tidak belajar, tidak. Tapi tak beritahu, dia sudah puasa 2 kali. Dan hampir sempurna. Yang pertama, gagal jam 8 kurang 1/4 dia makan lemper. Yang kedua, tidak ada orang tahu, ya. Sebelum jam 6, diam-diam kerupuk sambal masuk 1. Tapi kalau doa, jujur, Tuhan, semua sudah hampir sempurna Tuhan. Saya berhasil. Minggu ini ulangannya bagus-bagus sebenarnya sudah. Udah mulai. Dan namanya sudah lain, setengahnya lain. Hikmat dari mana saya nggak tahu tuh dia. Cuma memang parfum saya cepat habis sekarang, semua barang-barang saya sudah cepat habis. Jadi saya bilang sama saya, enggak, ini bukan karena kita mau tinggal, kan kita nggak ada pesta apa-apa ulang tahunnya dia.
Terus saya sembahyang, Tuhan maumu apa? Apa betul ini waktunya? Dan Roh Kudus saya beritahu, kalau Anda tanya begitu, nggak mungkin dijawab, nggak kok hanya ujian, santai saja. Tidak bakal, saudara. Dia hanya ngomong begini. Abraham ketika aku minta Ishak itu dikorbankan, cerita ke siapa? Tidak ke siapa-siapa Tuhan. Jangan cerita orang lain. Mendadak itu mulut dikatup, saudara. Keinginan cerita ke orang pun hilang. Normalnya kan saya telepon Pak Yusak, Bu Nani, Pak Samuel Dudi, ya toh, sembahyang no. Nah, emang sudah waktunya semua apa lagi? Nah, saya naik ngomong yang lain ditangisi mesti. Rumah saya diparani kesapam rame-rame, dilarang berangkat. Gitu, mesti ditelepon Sydney. Coba saya undang-undang berita saya. Tidak mati, namanya begitu. Kira-kira, saya nggak tahu, saudara. Dan hari-hari itu anehnya, beberapa orang tuh bisa punya pikiran gini. Nek Pak Agung mati, sing ngurus gereja siapa? Harusnya Pak Timotius, tapi kan masih sibuk gerasi kayu, jadi kita belum bisa jadi pendeta. Tapi itu semua beberapa orang, beberapa teman rumah damai juga tiba-tiba itu bisa muncul pikiran, kalau saya mati. Ayo, saya mau tanya saudara, tetap berangkat atau tidak usah berangkat? Ceritanya ya. Saya bilang saya doa, tidak ada perkembangan. Tak undur sehari saudara. Dengar Tuhan lagi, tidak ada apa-apa. Oke, berangkat saya bilang. Sampai di airport, nggak biasa mereka anak-anak saya tuh nganterin. Ini do nganterin, yang kecil dua ini, Samuel dan Sasa. Samuel tuh di airport deh, mamanya dipeluk terus. Dipeluk, kok kayak perpisahan ya mamanya. Saya ngelihat di depan mata saya dipeluk, keluar. Masuk lagi, mami dipeluk lagi, kok tanda-tanda ini. Saya berkata ini, wah orang mulih tenan aku ini, mulih ke sana nggak mulih ke sini, saya bilang. Tapi saya nggak punya choice. Tuhan tidak mau batalkan, saya mesti pergi. Udah, kami nunggu di airport. Dimungkin toh pesawatnya sudah mau berangkat, suruh naik. Jalan nih ya saudara. Baru 2-3 langkah. Itu ada kayak paving yang lubang. Istri saya nggak lihat, kakinya bisa masuk. Jelas. Kesleo, langsung bengkak saudara. Pincang. Sampai di pesawat, langsung gede memarnya. Sampai Jakarta tidak bisa berjalan. Harus sudah didorong dengan kursi roda. Mau ke Sydney loh. Sampai Jakarta sudah bengkaknya gede. Saya bilang, apa ini tanda dia suruh pulang ngurusi anak-anak, ya kan? Saya dipanggil, bisa nggak? Bisa. Pulang tidak, kalau gitu. Tapi hebat Anda ikut gereja Bu Tina itu luar biasa. Dia ngomong apa? Nggak apa-apa, jalan terus, melayani Tuhan. Saya nggak tahu di hatinya apa. Mungkin beneran rasa ngajari IPA, IPS, pokoknya Tuhan Yesus. Mungkin saya nggak tahu, saudara. Ya kan, hati orang nggak ada yang tahu. Atau dia memang cinta Tuhan. I think yang kedua, dia memang cinta Tuhan Yesus lah. Dah sampai Jakarta, berangkat kami ke sini terbang. Saya pernah ceritakan sepanjang jalan itu pesawatnya goyang terus. Wah, luar biasa. Tidak ada tenang tuh, nggak ada, goyang terus. Yang paling sadis, 1 jam sebelum sampai di Sydney, itu banting-banting saudara pesawat, kena badai. Sudah nggak bisa goyang. Saya bilang, waduh, ini dia. Ini hari persis, ini hari ulang tahunnya Kesia. Kalau ini gurun tuh Australia, hilang betul saudara. Terus saya bahasa roh, dia bahasa roh juga, sambil bengkak kakinya ini. Saya diam, saya bilang, Tuhan, apa ini sudah waktunya? Dan Tuhan tidak ngomong apa-apa. Dia hanya bilang begini, ngomongnya gini. Kalau gereja A, dia nyebut, ada berhalanya. Kalau saudara ya, berhalanya apa? Saya bilang, ya ini Tuhan berhalanya. Kalau gereja B ada berhalanya. Berhalanya apa? Ya ini Tuhan. Kalau gereja C, saya sebut ini Tuhan.
kalau gereja yang kamu layani ada berhala, berhalanya apa? Wah, ngerti saya langsung. Itu kayak mukul di hati. Saya tanya sama dia, Tuhan kok ngomong sampai digoyang-goyang gitu. Saya sudah bermuntah dulunya. Saya ngomong sama dia, Tuhan ngomong begini. Terus terakhir saya tanya, dia bilang kalau gereja yang kita layani ini ada berhala. Berhalanya apa? Sampai merem, bahasa roh ini. Dia bilang, berhalanya Petrus Agung, katanya gitu. Dia kok pinter sekarang, aku bilang gitu. Saya bilang, Tuhan, apa engkau melihat aku ini sudah jadi berhala? Dia bilang, belum. Tapi hati-hati. Terus apa yang aku harus buat, Tuhan? Dia berkata apa? Jaga hatimu. Detik dia bilang jaga hati, saya berkata, orang situ mati. Kenapa? Sebab kalau mati dia berkata apa? Siapkan hatimu. Nah itu mati tenan. Anda mesti ngerti itu. Kalau jaga hati, dan mati gak apa yang dijaga? Disiapkan. Ngerti saudara? Kalau dia bilang jaga hati, masih ada umur nih. Kalau dia bilang siapkan hati, wes game over Barney. Jeblok tenan ini pesawat itu tenan. Dan jadi besar. Jadi begitu saya bilang, iya Tuhan, beri anugerah-Mu. Saya bereskan banyak hal. Reda, saudara, badainya. Itu reda turun dengan baik. Terus ketemu hari berikutnya sama seorang dokter dari Surabaya. Landingnya hampir sama jamnya, di hari yang sama. Ditanya sama orang, Pak, goyang ya? Enggak itu. Dan saya bilang, loh pesawat kok goncangnya keras? Saya enggak itu. Bapak naik apa? SQ lah Bapak, saya naik Garuda. Terus pas ada pegawai Garuda di situ digoda teman-teman. Ya Garuda pakai solar kali itu pesawatnya, jadi goyangnya. Tuhan nih bisa, itu kira buku yang malaikatnya rasa nambah lagi. Sabar saudara. Bisa apa kita kalau begitu? Selesai ya, saya pulang ke Jakarta. Istri saya langsung terbang ke Semarang. Di situ diurut. Yang hebatnya istri saya itu ya walaupun bengkak kakinya, shopping jalan terus. Saudara, luar biasa itu. Saya kagum tuh urapan yang saya tidak punya terus terang. Believe me. Coba dia sedih kalau di Australia itu sore jam 5 sudah tutup semua tokonya. Kalau di Amerika, nah itu punya pasangan Bu Timotius, saudara, itu sampai jam 10 kurang 5 menit diumumkan toko tutup, baru dia akan mulai bayar dan itu ada sepadannya. Kalau Singapura barang itu memang kuat-kuat itu. Orang-orang kita tuh kakinya kuat-kuat, emang luar biasa. Saya pernah mendampingi mereka berdua, saudara, dari siang jam 2 sampai jam 10 malam. Pulang tuh sudah kayak mesengklah tuh kaki saya. Nah, tapi karunia Tuhan berbeda-beda kepada setiap ciptaannya. Makanya kalau Anda mau kawin cari perempuan apa tuh, saya beritahu laki-laki ya, latih kakimu dengan baik, saudara. Ojo modeli rambut tok dikepang-kepang, kakimu tuh perlu latihan. Terus saya pulang kan, saya sebentar di Bandung. Hasto di sana sama Pak Sugi sudah nunggu saya di Bandung. Sampai di Bandung, biasa saya telepon Pak Yusak, saya cerita. Dia diem berdoa dengan saya. Dia bilang, wah untung, dia bilang. Dia ngomong, itu ujian kerendahan hati. Kalau omongannya anakmu itu gua anggap, anak kecil. Bisa kelakon mati gue. Tapi karena kamu meresponnya benar, Tuhan berkati, lulus kamu. Sekarang saya ngerti gini, wah dulu aku minta nyawa aku untuk berkat lulus. Ini kedua aku mesti diberkati. Itu Maret akhir sudah terjadi. Seminggu kemudian pulang April saya ke TSOA, Tuhan ngomong mulai melangkah sehingga kita mulai ngurus Holy Stadium. Duitnya siapa itu? Yesus yang punya. Orang sampai bilang wah JKI punya mesin nyetak uang. Salah. Kita hanya melakukan yang harus kita kerjakan. Yesus yang supply semuanya. Tapi nyawamu yang diminta. Sebagai tes. Nanti itu ada lagi, saudara. Saya belum bisa ngomong pada Anda. Mesti dianggap murah genah. Tapi kalau Anda ngerti dalamnya Tuhan,
Tidak seperti itu sebetulnya. Nah, saya beritahu demi kasih Tuhan, saudara. Ini loh hati. Daud ngalami, dikejutkan waktu malam hari. Saudara punya tes berbeda-beda. Tidak semua ngalami seperti yang saya alami. Ujianmu mungkin pada moral, pada kekudusan, pada apapun yang bisa nguji siapa yang di dalam hatimu yang sebenarnya. Kalau saudara hidup menyerah kepada Tuhan, hidup bergantung kepada Allah, saudara akan menikmati sesuatu harta surgawi yang luar biasa. Amen, saudara. Lihat kerinduan hati Daud ini. Aku tidak mau yang lain, Tuhan, kecuali all is well between us. Kecuali antara engkau dan aku, tidak ada yang lain lagi. Kemurnian seperti inilah sebetulnya harta surgawi yang mahal harganya. Coba buka di Matius pasal 13. Matius pasal 13. Ayat yang ke-44. Matius 13. Ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu, atau dalam bahasa Inggrisnya, sesuatu yang heavenly, yang surgawi itu, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kuncinya adalah karena sukacita. Orang ini lihat sesuatu yang berharga, yang precious, yang dimiliki, yang di dalam Tuhan. Dia begitu sukacita sehingga dia berkata, aku jual semua milikku supaya aku mendapatkan harta surgawi itu. Kalau engkau ingin hidup dalam kebenaran, saya beritahu saudara, harganya memang tidak murah, memang mahal. Tapi kalau engkau dapatkan yang mahal itu, saudara akan menikmati yang dari Tuhan yang luar biasa. Saudara Bambang cerita ke saya, yang main bass, saya nggak tahu datang atau tidak hari ini. Dia baru-baru ini bulan lalu ya, mungkin dapat mimpi dari Tuhan. Nah, saya mau cerita mimpinya. Saya harap tidak ada yang kelewatan yang saya ceritakan. Tapi globalnya begini. Dalam mimpi itu dia lihat dia sedang main bass di kebaktian. Dan saya lagi khotbah begini katanya. Lalu saya buat altar call. Dan orang banyak maju ke depan altar call. Setelah mereka maju ke depan altar call, Bambang itu lihat saya menawarkan sesuatu kepada orang-orang itu. Saya bilang, ini kamu harus beli ini. Kamu harus beli ini. Sebagian besar berkata gini, oh makanya Bapak jual barang mahal sekali. Karena itu untungnya banyak. Makanya bisa naik BMW sama Mercy. Untungnya banyak sih. Barangnya mahal yang dijual. Nah kami suruh beli itu gak bisa. Kasih dulu BMW-nya ke saya. Entah jual beli barang itu katanya. Jadi orang masih berkata itu barang mahal. Makanya untungnya banyak. Ngerti? Makanya untungnya banyak. Ya beli dong, gak mau. Mahal. Kasih dulu duitnya. Baru saya bayarkan. Tapi dalam mimpi itu ada sebagian orang yang merespon berkata, baik, saya mau beli. Dia bangun, tanya saya, artinya apa Pak itu? Anda tahu artinya kan? Precious. Ini memang mahal. Dan saya berkata kepada Anda, kalau saudara bayar itu di dalam ketaatan dan hidup di dalam kebenaran, hatimu berpaut ke Tuhan. Walaupun saya tahu itu mahal dan semua tahu itu mahal, nanti untungmu banyak, saudara. Saya pernah cerita, mungkin ini terakhir saya akan selesai dengan ini. Yang kita berdoa sama-sama. Waktu John Evans ini datang, saya pernah ceritakan. Waktu Brother John datang bulan April yang lalu, tahun lalu.
Saya terus terang, istri saya juga diam-diam begitu. Saya di situ, saya doa gini. Dia akan ngomong soal persembahan, Benyamin segala macam. Saya bilang begini, Tuhan, apa Engkau mau kami persembahkan BMW kami untuk Engkau? Langsung Tuhan berkata gini, tidak sekarang. Saya bilang, kapan Tuhan? Nanti kalau izin gereja keluar. Itu tandanya jual dan persembahkan untuk aku. Jadi kami berdua memberikan yang lain, gitu. Ada orang duga gini, wah ini Pak Agung mesti kasih BMW-nya. Orang tidak bisa menilai kekayaan kami. Itu luar biasa. Itu yang ketok belum seberapa, yang tidak ketok di surga luar biasa. Jadi keliru akhirnya. Makanya jangan suka nebak-nebak kekayaan orang. Lihatlah kekayaanmu masing-masing dan beri yang Tuhan minta. Amen, saudaraku. Kami beri yang lain. Lalu kemudian selesai ya, John pulang, izin gereja keluar. Anda tahu dalam 4 hari izin keluar. Saya jual BMW itu dan laku 325 juta. Kalau Anda masih ingat, sekian bulan lalu saya cerita pada saudara. Setelah itu kan kami masih punya 2 mobil. Ada Terrano, ada Mazda 323. Pemberian orang. Pendeta Jogja disuruh Tuhan ngasih kami itu Mazda. Satu malam istri saya ngomong sama saya gini, wah punggungku sakit kalau naik Terrano. Dia kadang-kadang itu kayak kecepit uratnya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin terlalu ringan pekerjaannya sehingga kalau ngangkat berat sedikit jadi kurang latihan gitu ya. Karena suaminya anak yang laki yang sering kali membantu mengangkatkan barang-barang yang tidak terlalu berat, yang ringan-ringan. Buku apa itu Samuel, tapi kalau sudah yang berat dia tidak mau. Jadi satu kali dia malam dia ngomong sama saya, aduh punggungku sakit, kalau naik Terrano itu sakit. Dia ngomong gitu tidak minta apa-apa loh saudara. Saya sendiri berinisiatif. Saya ngomong begini, Tuhan Roh Kudus, kalau seandainya aku ini menghimbau ke Bapak di sorga, minta mobil 1 lagi, diberi tidak? Langsung dijawab, diberi. Terus tambahi saudara. Kalau seandainya, kalau aku minta ini, aku minta mercy loh Tuhan. Tidak yang lain-lain. Kenapa? Saya kepingin. Kalau ke Jakarta itu dijemput temen yang naik mercy itu. Terus bilang, wah ini cocok buat ukuran badan saya. Kalau Anda yang ramping-ramping, ada yang cocok lagi buat saudara. Kalau saya nggak cocok dengan yang cilik-cilik itu nggak cocok. Nanti malah ambles bani saudara. Jadi harus yang sesuai dengan kapasitas. Makanya badan besar itu ada bagusnya. Rumah yang gede, ya toh. Tempat tidur besar, mobil yang besar, semua. Kalau cilik-cilik itu enak ringkes, ya toh. Jalan sempit meripit lewat, itu ada keuntungannya. Masing-masing ada keuntungannya. Makan nggak terlalu banyak, irit di situnya. Pakaian bahan nggak terlalu banyak. Jadi semua ada untung ruginya. Lalu kemudian saya bilang, kalau aku minta mercy loh Tuhan. Dijawab sudah, diberi. Langsung tak bangunin, dia sudah mau tidur tak bangunin. Saya bilang, kamu mau nggak? Kamu tak himbauin Tuhan mobil dapat mercy. Roh Kudus sudah berkata, boleh diberi. Ini memang gereja Bu Tina itu memang murni hati betul saudara. Dia bilang apa? Nggak mau. Saya bilang ngantuk, nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Nggak mau. Kamu tidur ngomong iya saja, nggak usah ngomong menganggukkan kepala. Sekarang aku menghimbau dapat mercy. Dia nggak mau. Sebab kamu nggak suka mercy, suka. Kenapa nggak mau? Dia ngomong apa? Orang kita baru nyerahkan BMW kok tiba-tiba besoknya ganti mercy. Terus saya ngomong gini, nggak enak lah. Aku mau ngerasain sakitnya dulu. Nah saya bilang ya sudah lah, mau ngerasa nolorongnya ya terserah. Saya berkata ya dah. Lah Pak, langsung Bapak minta sendiri toh. Ya nggak kepenak toh. Saya kan dari keinginan murni. Ini kan etok-etoknya buat istri saudara. Ngerti. Saya pribadi tahu sebetulnya sungkanlah buat saya minta ke Tuhan itu sungkan. Dia sudah terlalu baik. Seringkali saya nggak pernah sampai minta dia beri saudara.
Jadi saya itu ada perasaan sungkan, tapi wong ini rodok butuh, jadi saya memanfaatkan kepentingan istri. Jahat nggak Pak? Licik, saudara, bukan jahat itu. Licik. Gitu. Ngerti? Jadi saya menggoe pakai kepentingan istri saya, padahal si kepengin saya. Waktu dia tidak mau, nah nurani saya tetap bicara. Salah, sebaiklah. Dia nggak mau ya, saya kalau kepentinganku tok sudah. Sampai saya ngomong terus terang gini, kalau aku minta-minta itu masih bocengli lah ya. Kok nggak ada senglinya, nggak ada benernya, nggak. Ya sudah, kamu nggak mau ya sudah. Tak tinggal tidur, dia tidur itu. Nggak lama, satu kali saya ke Cirebon itu, kalau nggak salah, ada dua teman yang anterin saya. Waktu itu dia ngomong gini, kamu tidak usah menghimbau, minta mobil, minta Mercy. Saya bilang, kenapa Tuhan? Apa kamu tidak ingin dapat sesuatu yang dari hati Bapakmu? Nah ternyata, belakangan saya tahu, malam itu Tuhan manfaatkan saya untuk nguji hatinya dia. Ya ingat, hati-hati, hati ini. Tapi dia ngomong apa saya gini, kamu tidak usah minta. Apa kamu tidak ingin dapat yang dari keinginan Bapakmu? Dulu BMW kan kamu nggak minta, Bapakmu yang kasih. Apa kamu juga tidak ingin yang dari keinginan Bapakmu? Saya bilang, iya benar. Saya masih ingat, ada teman yang bilang, Pak minta aja Pak, lumayan Pak Mercy. Ya memang lumayan, tapi wong Tuhan sudah bilang jangan, tidak usah. Ya aku nggak mau. Yang penting itu aku menyenangkan hatinya dia. Ya sudah, tenang. Pulang ya sudah, naik Terano, naik apa adanya, nggak apa-apa. Sekian bulan kemudian, saya harus ke Ungaran ngajar TSOA. Hari itu mobil saya pakai satu dengan Pak Yuel, sopir saya bawa satu. Anak tiga ini pulangnya hampir bersamaan. Mobil satu jemput tiga, nggak cukup. Istri saya coba ngambil kantor, nggak tolong teman, lagi pada keluar semua. Terpaksa telepon Ungaran, Pak Yuel turun jemput anak saya satu. Saya lagi ngajar, nggak tahu, waktu break diberitahu, waktu menjelang selesai break, waduh saya nggak enak hati ini, waduh kok sampai gitu ya. Nah karena saya diberitahu jangan minta, jangan menghimbau, ya tidak minta, tapi saya berdoanya lain. Saya bilangin, Tuhan, beri aku hikmat, gimana caranya dua mobil ini cukup untuk urusan kami semua. Ini belum dia nanti di radio, doa, puasa, segala macam. Nah kalau aku harus ke Ungaran, ini mobil dua nggak cukup. Tapi cara ngaturnya gimana Tuhan? Supaya cukup dua mobil ini. Baru Tuhan ngomong gini, beli satu lagi. Loh yang apa Tuhan? Cari yang lebih murah dari yang kamu persembahkan. Saya ngomong gini, sudahlah gini Tuhan, aku ini bingung. Saya bilang, tidak pinter mobil, aku butuh. Kasih duitnya, saya nggak punya duit untuk beli mobil waktu itu. Kasih duitnya dan kasih barangnya. Enak Pak saudara ya, daripada bingung yang mana murah tuh murah berapa, kan banyak. Sudahlah, kasih duitnya, kirimin duitnya, kasih barangnya. Nah, istri saya ini, saya bersaksi pada saudara. Mulai hari itu, bahkan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mulai Senin, 5 hari, itu uang masuk di akun kami luar biasa. Beberapa dari nama yang tidak tahu, saya curiga ini Pak uangnya SAR atau apa, tapi gede jumlahnya, puluhan juta. Dalam 5 hari ngumpul, sekian ratus. Waduh, saya bilang, ya duit buat Tuhan kalau ngirim kok tenanan ya. Kerikil surga kan berapa? Sipek tiaw, ini bukan kerikil, ini masih remekan lah gitu mungkin dia. Oh belum, nggak sampai sipek tiaw, kan lebih rendah dari yang Jumat itu. Pak Hancong itu telepon saya, Pak ada barang istimewa Pak di Jakarta tahun 97 baru jalan 16.000, nyaris sempurna. Saya belikan buat Bapak aja, Bapak bayar ini aja dengan harganya dia. Lah barangnya apa? Saya bilang, Mercy Pak. Saya bilang, Tuhan apa ini barangnya? Dia bilang, aku sediakan buat kamu, pakai dulu sampai gedungnya selesai. Datang saudara, les duitnya tak kayak no, setelah kasih perpuluhan, bayar ke plek.
selesai. Naik sekarang. Bukan karena kepingin. Bukan karena muteri barangnya orang. Dulu BMW ku diputeri orang. Untuk tidak rontok semua tuh bannya. Yang ini tolong jangan diputeri. Sudah diputeri orang, dicabut simbolnya. 2 bulan gak ada simbolnya, rusak. Jangan diputeri. Saya gak muteri barangnya orang. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hatimu melekat ke dia saja. Lakukan yang dia harus lakukan. Jelas hukum tabur tuai berlaku di sini. Tapi yang terutama kalau Anda ingin lihat Allah kerja dalam hidupmu, kebenaran mengangkat derajatmu. Jangan pada harta contentment kita atau kepuasan kita. Tapi seperti Daud berkata, and knowing all is well between us. Kalau kita dengan Tuhan, hubungan kita beres, saudara. Saya bersaksi, saya katakan demi nama Tuhan, hidupmu akan dibaharui Tuhan. Minta hati yang baru, supaya kebenaran itu tinggal dalam hidup kita. Amen. Tutup Alkitab, saudara. Thank you. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, oh God. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Lagu ini diambil dari Mazmur 51. Ketika Daud ditegur Nathan ketika dia berzina dengan Batsheba. Yang membuat Tuhan suka, dia berbeda reaksi dengan Saul. Ketika Saul diperintahkan membinasakan orang Amalek dan dia pertahankan rajanya dan ternaknya dan hartanya. Nabi Samuel berkata, Tuhan menyingkirkan engkau dari tahtamu. Tapi Saul berkata begini, ya aku memang salah. Tapi yang dia urus adalah harga dirinya. Dia minta Samuel tetap tinggal dengan dia. Dan sebagai upahnya aku akan menyembah Tuhan, katanya. Tapi dia berkata, minimal engkau menghargai aku di hadapan orang-orang ini dan tua-tua Israel. Ada orang yang ngaku aku berbuat memang, tapi tidak bertobat. Ya kayak Saul yang diurus harga diri. Tapi Daud sebagai raja, ketika teguran itu datang, templaan itu ada, pertobatan yang muncul di hatinya dia. Dia jerit ke Tuhan. Dan dia berkata, buat di dalamku Tuhan hati yang baru. Dan bersihkan akan hidupku. Dan dia teriak, jangan buang aku dari hadiratmu. Cast me not away from thy presence. Dan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dan jangan ambil rohmu, karena dia sadar ketika Saul kehilangan roh Tuhan, roh setan yang menguasai dia. Dan dia minta supaya diperharui roh di dalam dia. Saya berdoa setiap kali hidup kita datang ke Tuhan, kita bilang seperti Daud berkata, kepuasanku is not in wealth, bukan dalam kekayaan, tapi dalam memandang engkau dan mengerti bahwa all is well between us. Bahwa antara kita semuanya oke, baik, dan tidak ada yang mengganggu sama sekali. Saya berdoa kerinduan hati kita adalah biarkan kita hidup dalam kebenarannya. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama.